Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Mitra tercinta Suara Giri yang berbahagia, alhamdulillah wa syukrulillah, pagi hari ini kembali kita berjumpa di udara Suara Giri. Kembali kita ngaji bareng, kita bertadarus, kita maca Quran angen-angen sak maknane, atau disebut tilawatul Quran ma'atadabburiha. Kita juga berzikir, kita juga bersilaturahim lewat udara. Moga-moga apa yang kita lakukan ini merupakan amal-amal soleh yang diterima oleh Allah, dan moga-moga manfaat, moga-moga barokah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi ajma'in. Adapun bahasan kita atau kajian kita pada pagi hari ini adalah yang ada hubungannya dengan amanat, yang ada hubungannya dengan keadilan, yang ada hubungannya dengan mengambil dalil dari Quran, dari hadis dan seterusnya itu. Yang pertama yang kita sampaikan, yang dibaca adalah pada surat An-Nisa, ya, mulai ayat 8 ya, ayat 58 dan 59. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Innallaha ni'ma ya'idzukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha melihat. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha, sesungguhnya Allah, ya'murukum, memerintahkan kepadamu, antu addul amanati, hendaklah menyampaikan amanat-amanat, ila ahliha, kepada ahlinya, kepada yang berhak, dan seterusnya. Ayat ini turun suatu ketika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang dari Madinah sudah menaklukkan kota Mekah. Jadi sudah menaklukkan kota Mekah, tapi pada saat itu masih ada orang-orang yang masih kafir. Jadi masih ada orang-orang yang kafir.
Tapi orang junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau memasuki kota Mekah yang masyarakatnya masih banyak atau masih ada yang kafir-kafir, beliau kepada para sahabat menyampaikan al-yauma yaumul marhamah. Jadi dengan tegas Rasulullah sambil naik unta pada saat itu, untanya namanya unta Qaswa. Ya. Beliau tidak menyombongkan diri karena merasa sudah menang, tapi beliau justru semua melihat beliau sangat tunduk, beliau sangat baik gitu ya. Dan beliau mengatakan al-yauma yaumul marhamah. Hari ini adalah hari kasih sayang. Nah, gitu ya. Nah, rupanya para sahabat itu ada yang kurang begitu mendengarkan, atau mungkin mendengar tapi gregetan ya dengan orang kafir Makkah pada saat itu yang memang sudah mengusir orang Islam, Kanjeng Nabi SAW diperangi dan lain sebagainya. Jadi para sahabat ada yang mengatakan al-yauma yaumul malhamah. Nah, itu ya. Hari ini hari pembantaian. Jadi antara ro dengan lam itu ada yang tidak ngerti rupanya. Jadi kalau al-yauma yaumul marhamah itu hari ini hari kasih sayang. Tapi kalau al-yauma yaumul malhamah, hari ini hari pembantaian, itu jauh sekali itu ya. Kata Rasulullah, jangan begitu. Kita ini al-yauma yaumul marhamah. Hari ini hari kasih sayang. Jadi sebelum ada hari kasih sayang yang model sekarang itu apa namanya itu? Valentine Day itu orang pacaran itu. Kalau ini memang kasih sayang dalam arti yang sebenarnya. Nah, kemudian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendatangi juru kunci. Nah, juru kunci Ka'bah pada saat itu masih musyrik, masih kafir, namanya Utsman bin Tolhah. Ya. Loh kok namanya kok kelihatan Islam? Ya memang orang Arab ya. Utsman bin Tolhah. Nah, itu memang karena sudah dapat amanat dari dulu yang megang kunci Ka'bah. Kemudian oleh Rasulullah SAW kunci Ka'bah diminta. Kanjeng Nabi masuk ke dalam Ka'bah, beliau sholat. Setelah beliau sholat, beliau kemudian tawaf ya. Jadi tawafnya Rasulullah SAW pada saat itu memakai ini naik unta. Jadi tawafnya sambil naik unta. Jadi ini makanya kemudian ada orang-orang yang tidak bisa berjalan ya tetap bisa tawaf dengan pakai kursi roda ya. Kalau dulu pakai ini, sekarang juga ada itu seperti skuter itu ya, mesin itu. Kalau dulu di ini pakai seperti digotong itu pakai ditandu ya, ada yang ditandu. Wah itu sangat bahaya itu dulu kalau ada gitu. Karena memang Rasulullah memberikan semacam contoh atau suri tauladan. Beliau tidak jalan kaki biasa tapi pakai unta. Ini kan hikmahnya banyak sekali sih. Jadi orang-orang yang tidak bisa berjalan atau orang-orang yang katakanlah udzur bisa naik ini, bisa naik kursi roda, bisa naik skuter listrik ya. Nah, yang pakai kursi roda, pakai skuter itu di atas, tidak di bawah, di tingkat 2 gitu. Memang orang tawaf ini bisa juga, pokoknya dalam masjid di atas tingkat 3 saya pernah itu.
saya sambil menghatamkan Quran di atas itu. Tapi tidak khatam pada saat itu. Jadi sekali tawaf itu dapat berapa itu ya? Dapat 5 juz apa? 4 juz begitu ya. Sekali tawaf. Karena kan 20 menit itu satu kali ini. Ya, setelah Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tawaf, kemudian ini kunci Ka'bah itu diberikan kembali kepada siapa? Utsman bin Tolha. Ternyata itu diminta oleh, ada yang menyebutkan Sayyidina Ali, diminta oleh Sayyidina Ali. Ada yang menyebutkan diminta oleh Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib, pamannya Kanjeng Nabi. Pokoknya diminta, direbut gitu. Turun ayat, ya, turun ayat. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Baca. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas nasi an tahkumu bil adl innallaha ni'ma ya'izukum bih innallaha kana sami'an basira. Innallaha, sesungguhnya Allah, ya'murukum, memerintahkan kepada kamu ini orang Islam ya, antu adul amanati, untuk memberikan, untuk menyampaikan amanat ila ahliha, kepada ahlinya. Ya, begitu ayat ini turun, Rasulullah langsung meminta kepada Sayyidina Ali atau Sayyidina Abbas tadi itu, diberikan kepada siapa itu? Utsman bin Tolhah yang tadinya kafir. Begitu indahnya Rasulullah mendapatkan wahyu dan langsung beliau sampaikan, si Utsman bin Tolhah langsung membaca syahadat. Jadi kalau pada saat itu ya tidak pakai dituntuni, karena memang sudah orang Arab, jadi tidak usah dituntuni. Kalau di kita kan bisa, asyhadu alla ilaha illallah, saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, saya bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Tapi Arabnya biasanya pakai dituntuni orang-orang itu ya, soalnya belum ngaji. Nah, jadi langsung Utsman bin Tolhah masuk Islam, Masya Allah. Dan ayat ini khusus kan sepertinya kan, asbabun nuzulnya itu khusus tentang masalah siapa yang berhak mendapatkan amanat untuk memegang kunci Ka'bah. Nah, ternyata pada saat itu ini harus diberikan kembali kepada yang ahlinya atau yang empunya itu, yaitu Utsman bin Tolhah. Tapi ayat ini umum ya, jadi tidak hanya khusus seperti asbabun nuzul itu umum. Amanat itu kan semacam kepercayaan atau tanggung jawab itu ya. Dan memang ajaran Islam yang pokok diantaranya adalah orang harus memegang amanat. Orang harus mau menjaga amanat. Dan ini sudah dilakukan. Kejujuran, bisa dipercaya, ini amanat itu ya. Oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW mulai kecil, mulai muda ya, seperti halnya dulu ketika beliau masih berusia sekitar kurang dari 25 tahun. Nah itu ya, itu ternyata mendapatkan amanat dari Siti Khadijah yang pada saat itu masih belum menjadi suami istri ya.
untuk dipercaya, diberikan amanat berdagang ke Syam. Nah, dan yang memata-matai yang sekaligus menemani adalah orang namanya Maisarah. Ini jangan salah paham, ini Maisarah ini laki-laki loh, namanya Maisarah. Sekarang itu barangkali coba dilihat ya apa Muhammad ini orang teman apa enggak ya. Karena memang Siti Khadijah sudah tertarik pada saat itu. Coba dilihat, oh betul. Jadi begitu berdagang, Masya Allah itu orang percaya semuanya. Jadi misalnya ini kulaknya ini 100, jadi katakan 100, sudah saman jual, saman beli 120 saja. Itu orang senang sekali ternyata, dan laris dagangan yang dipegang oleh Kanjeng Nabi pada saat itu, Masya Allah. Makanya kemudian, wah ini betul orang al-amin itu ya, orang yang betul-betul amanah itu. Nggak ada bohongnya, nggak ada hoaxnya itu. Padahal katakanlah belum dapat wahyu Al-Quran itu. Nah, begitu pulang, Siti Khadijah tertarik, menyuruh seseorang untuk melamarkan beliau kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi yang melamar itu Siti Khadijah. Masya Allah. Ketika suatu saat terjadi banjir bandang di Mekah, yang pada saat itu Kanjeng Nabi Muhammad SAW berusia 35 tahun ya. Di dalam kitab Tarikh Nurul Yakin itu dulu saya belajar kelas 3 apa kelas 4 ibtidaiyah itu ya, Nurul Yakin itu, Khulasah Nurul Yakin. Nah, terjadi banjir sehingga mungkin ya pada saat itu masih belum ada perekat yang kuat seperti sekarang kan, ada semen dan lain sebagainya ya. Hancur itu Ka'bah. Terus setelah Ka'bahnya kemudian dibangun oleh orang Quraisy pada saat itu, dan mereka ini bertikai, siapa yang harus meletakkan kembali Hajar Aswad yang sudah jauh dari tempatnya itu. Akhirnya tidak tahu itu, diputuskan begini, orang yang paling duluan pagi-pagi datang di Masjidil Haram, dialah yang berhak untuk meletakkan, nah, itu ya, di tempatnya yang sekarang itu kan. Ternyata yang sebelum subuh sudah datang itu Kanjeng Nabi, pada saat itu masih berusia 35 tahun. Tapi Kanjeng Nabi tidak dipegang sendiri lah, tidak langsung ditaruh di ini apa tempatnya Hajar Aswad itu. Jadi beliau membeber apa serban yang besar itu, kemudian batu yang ada di situ ditaruh di tengah. Nah, kemudian semua kepala-kepala suku yang datang pagi-pagi pada saat itu tapi kalah dengan Rasulullah datangnya, diminta untuk semuanya memegang tepian sorban itu semuanya. Jadi semuanya ikut merasakan. Nah, baru kalau sudah dekat yang diambil oleh Kanjeng Nabi, ditaruh di tempatnya sampai sekarang itu. Sehingga semuanya, wah Muhammad ini al-amin, Muhammad itu memang orang betul-betul, orang yang betul-betul pegang amanat ya, itu ya, Masya Allah. Dan banyak orang yang percaya bahwa Kanjeng Nabi itu sebagai Rasulullah itu lewat bagaimana perilaku beliau. Macam-macam kan orang mendapatkan hidayah itu. Ada yang memperhatikan perilaku beliau kemudian jadi beriman. Nah, kalau kita tidak ketemu ya, tidak ketemu Kanjeng Nabi, tidak bisa melihat, cuman ya kita melihat ceritanya di hadis, di Quran dan macam-macam. Dan Qurannya itu sendiri dan ajaran agama yang kita peluk ini begitu hebatnya, begitu benarnya, begitu indahnya, sehingga walaupun kita tidak bertemu dengan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam,
kita bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Memang amanat ini taruhan ya sebenarnya ya. Amanat dan termasuk kejujuran lah itu ya, kejujuran. Itu taruhan. Orang ini Islam betul apa Islam-Islaman ya. Kalau Islam-Islaman kan munafik gitu ya. Kanjeng Nabi SAW dawuh apa itu ya, ayatul munafiki salah satun, tanda-tanda orang munafik itu 3. Idza hadasa kadzaba wa idza tumina khana wa idza wa'ada akhlafa. Jadi ada 3. Apa orang munafik itu tandanya ini, apabila berbicara berbohong ya. Sekarang ini orang berbicara tidak dengan hanya mulut saja ya. Dengan apa aja? Dengan jari ya. Dengan medsos. Heran banyak sekali orang yang bikin hoax. Ya supaya viral itu saja bikin hoax itu. Itu berarti kalau memang terus menerus itu ya munafik dia. Wa idza tumina khana, apabila diberikan amanat, diberikan tanggung jawab, maka berkhianat. Malah justru dititipi apa-apa malah diambil sendiri misalnya, atau separuhnya diambil untuk dia. Ini orang yang khianat. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau berjanji bohong. Nah ini ya. Nah Kanjeng Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam, beliau sifat wajibnya itu apa? Siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Nah, ini hebat sekali itu, suri tauladan yang sangat-sangat hebat dan mahal gitu ya. Siddiq, benar dalam hatinya, benar perilakunya, benar ucapannya, tidak ada kebohongan. Itu siddiq. Amanah itu terpercaya ya, tidak berkhianat. Nah, tabligh, menyampaikan. Jadi rupanya memang tidak ada apa yang diwahyukan oleh Allah, baik melalui malaikat Jibril yang Al-Quran itu, ataupun yang langsung kepada beliau, yang tidak disampaikan. Jadi semuanya, walaupun dengan susah payah, walaupun dengan perjuangan, walaupun dengan dicaci maki, walaupun dengan diperangi, tetap tabligh beliau sampaikan kebenaran ajaran dari Allah itu. Fatonah, beliau orang yang cerdas ya. Beliau orang yang cerdas. Cuman beliau ini kecerdasannya itu tidak bisa ditiru. Kalau kita kan cerdas harus belajar, harus membaca, harus memperhatikan. Tapi Kanjeng Nabi tidak. Beliau mengatakan, Ad-dabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Tuhankulah yang mendidik aku sehingga aku mendapatkan didikan yang terbaik. Misalnya kalau beliau ini di tanah Mekah kumpul dengan orang-orang Quraisy kafir, sekolah di sana ya tidak karu-karuan itu ya. Makanya oleh Allah, ibunya, ayahnya ketika beliau masih di dalam kandungan sudah wafat. Ibunya ketika beliau berusia 6 tahun sudah wafat. Sehingga kemudian beliau tidak ada yang mendidik dalam arti yang sebenar-benarnya, karena kalau didikan waktu jahiliyah kan nak karu-karuan itu ya. Makanya beliau juga ngaku, Ad-dabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Tuhankulah yang mendidik aku dan aku mendapatkan didikan yang terbaik. Nah itu ya. Kalau kita harus belajar itu. Kalau kita harus membaca, menulis, ya mendengar dan sebagainya, berkarya, itu baru kita jadi orang yang cerdas gitu ya. Nah, sekarang yang ini
siddiq, amanah. Nah, orang yang benar, orang yang amanah, orang yang terpercaya atau bisa dipercaya. Ini memang kita ini sangat kurang itu sekarang yang seperti itu. Padahal kita kan beragama Islam, yakin ajaran Rasulullah, ajaran Islam itu benar. Makanya dulu ada buku namanya Limadza ta'akhkharul muslimun wa taqaddama ghairuhum. Apa sebabnya kok umat Islam itu mundur, tidak maju, sementara orang lain maju? Itu ya. Itu ada yang menjawab begini, karena umat Islam itu meninggalkan ajaran agama Islamnya, sementara orang lain tidak sengaja atau tidak itu mengikuti ataupun melaksanakan ajaran agama Islam dan menjauhi agama mereka, gitu ya. Ya itu ya. Itu terutama ya ini kejujuran dan ini tadi apa? Kepercayaan itu. Ada satu penelitian. Negara yang rakyatnya itu sangat makmur, mereka sangat senang dan sangat kerasan di negaranya itu, adil lagi. Di antaranya negara-negara yang Eropa Utara itu, yang dekat yang dekat kutub utara ya, ada Islandia, ada Denmark, ada Swedia. Itu negara-negara sana itu padahal secara geografis itu tidak menguntungkan ya, musimnya tidak kayak kita. Kalau kita kan gemah ripah loh jinawi, apa saja bisa sarwo tinandur dan lain sebagainya itu ya. Juga banyak ini kita punya tambang-tambang macam-macam itu. Nah, di sana itu kenapa kok mereka itu kok makmur, pendapatan per kapitanya sangat tinggi, mereka juga kerasan, masyarakatnya semua adil ya. Jadi semuanya itu berjalan dengan baik ya. Itu ternyata dari mulai raja sampai rakyat yang paling kecil itu semuanya orangnya jujur. Jadi dengan kejujuran itu di sana ada keadilan. Dengan kejujuran ya enak ya, tidak ada kabar-kabar untuk menjelekkan antara satu dengan yang lainnya. Jadi semuanya bisa berjalan dengan baik. Nah itu ya. Menurut penelitian seperti itu. Padahal mereka tidak Islam. Ya mungkin ini aja ya, ibadahnya saja, tauhidnya saja berbeda, teman. Kejujurannya itu, siddiq dan amanahnya itu memang betul-betul merata itu. Ada penelitian dari orang Jerman ya, dari orang Jerman. Ini saya tidak membaca betul, cuman saya mendapatkan berita dari seorang yang sekarang sudah almarhum, di orang Bawean itu, Baharudin almarhum. Katanya ada orang Jerman yang ingin mengetahui mana bangsa-bangsa yang paling jujur, terutama di Asia Tenggara ini, dengan berbekal media dompet. Dompetnya diisi ya, ada uangnya, ada mungkin ya KTP-nya, atau paling tidak ada alamatnya ya. Oke, ada macam-macam termasuk foto dan sebagainya itu. 10 dompet yang seperti itu dibuang di Thailand. Dibuang. Ngacak bisa kembali apa tidak ya. Ternyata yang dibuang di Thailand itu 3 dompet kembali lewat pos, tidak kalong sama sekali, termasuk duitnya. Yang 7 hilang. Nah itu ya,
Kemudian yang dibuang 10 dompet seperti itu di Malaysia. Nah, ini lumayan. 7 dompet itu kembali ke empunya di Jerman sana melalui pos. Sementara yang 3 tidak balik, hilang. Anehnya yang dibuang di Singapura 10 dompet itu semuanya balik. Balik semuanya, gak kalong sama sekali. Tidak ada yang hilang. Masya Allah, itu sidik amanah betul. Yang dibuang di Indonesia 10 dompet yang seperti itu juga, 10 dompet itu tidak ada yang balik itu. Nah, ini yang mungkin ya salah buangnya barangkali ya. Sampean boleh percaya boleh tidak itu ya. Cuman ya mungkin kalau dibuang di Gresik mungkin ya balik semuanya ya. Itu pun muruk-muruk ya. Kalau dibuang di masjid barangkali balik itu. Dibuang di pasar wallahu a'lam bishawab. Cuman kenyataannya kan nun sewu ini, kita tidak menjelekkan bangsa sendiri, tidak, tapi kenyataan koruptor di mana-mana, maling di mana-mana. Tuh maling mulai yang levelnya tinggi sampai paling rendah itu. Ya. Iya. Keadilan juga tidak merata. Karena orang-orang banyak yang kena sogok itu ya. Nah itu ya. Masya Allah ini ya. Cuman ini ya perlu bukan untuk menjelek-jelekan bangsa, tapi bagaimanapun kita wajib ini kita jadikan sebagai iktibar yang sekaligus sebagai pelajaran untuk diri kita. Jadi walaupun mungkin orang lain ada yang suka bohong, orang lain tidak amanah, ya kita wajib, kita, keluarga kita dan masyarakat dekat kita harus belajar menjadi manusia yang sidik, amanah, kalau bisa tabligh fatomah itu. Karena walaupun negara bukan negara muslim, tapi kenyataan rakyatnya itu sidik, amanah, ternyata hebat itu. Jadi begitu. Terus apa tadi? Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Betul ya? Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Coba dibaca lagi semuanya. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Innallaha ni'imma ya'idzukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Ya artikan. Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah maha mendengar, maha melihat. Memang uswatun hasanah itu memang sangat-sangat tepat sekali disandangkan untuk junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad, termasuk amanah, termasuk menghukumi yang adil dan sebagainya itu ya, itu masya Allah itu ya. Makanya kita perlu selawatan ini dulu ya, baca selawat. Ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik, ya Habib salam alaik, salawatullah alaik. Monggo. Ya Nabi salam alaik, Allah Allah, ya Rasul salam alaik, ya Habib salam alaik,
salawatullah alaihi. Asyraqal badru alaina fakhtafat minhul buduru misla husnik marra'aina qattu ya wajah sururi misla husnik marra'aina qattu ya wajah sururi. Ya Nabi salam alaik, Allah ya Rasul salam alaik, ya Habib salam alaik, salawatullah alaik. Allahumma salli ala Muhammad. Tadi wa an tahkumu bil adl, apa tadi? Wa idza hakamtum bainan nasi, apabila kamu memutuskan di antara manusia, antahkumu bil adl, ya, hendaklah kamu memberikan hukum, memutuskan dengan cara yang adil, gitu ya. Karena memang keadilan itu ya harus dilaksanakan oleh pemimpin lah, oleh pemimpin. Nah, pemimpin ini tidak mesti presiden, tidak mesti bupati, tidak mesti hakim, ya. Tapi semua kita ternyata disebutkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Tiap kamu adalah pemimpin, ya, kamu ini kita ini. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan tiap kamu akan diminta pertanggungjawaban akan kepemimpinannya. Ya, ini kalau di bahasa letterlah atau lafdiyahnya, kullukum ra'in, tiap kamu adalah penggembala, ya, cah angon, ya, dan tiap penggembala akan diminta pertanggungjawabnya. Makanya itu para wali dulu itu bikin ini, ya, lir-lilir, lir ilir tandure wasumuilir tak ijuru yoroyo tak senggut temanten anyar. Cah angon lain apa? Cah angon penek no blimbing kuwi, lunyu penek no kanggo masudototiro, kan begitu. Jadi semua pemimpin, ya, apa pemimpinnya rumah tangga, pemimpinnya masyarakat, ya, dan seterusnya. Jadi semuanya itu pemimpin harus adil, ya, apalagi kalau hakim, ya, harus adil. Tapi namanya manusia kalau menjadi hakim, di samping memang harus sesuai dengan ajaran Allah, harus adil, ya, tidak boleh pilih kasih, yang benar disalahkan atau yang salah dibenarkan. Nah, itu harus adil. Jadi memutuskan, cuman keadilan itu macam-macam, ya. Jadi misalnya kita punya anak, ya, itu adil terhadap anak-anak kita itu tidak mesti bajunya harus sama ukurannya. Kan anaknya ada yang masih balita, masuk dikasih baju yang ukuran kakaknya yang sudah umur 20 tahun misalnya. Ya, disesuaikan dengan ininya, ukurannya, dengan kebutuhannya, itu, ya. Memang ada yang harus sama-sama, itu ada, ya. Seperti warisan, nah, si A mendapatkan sekian, si B juga sama. Nah, bagaimana kalau laki-laki mendapatkan 2, perempuan 1? Itulah keadilan menurut Allah, ya. Nah, itu. Jadi orang harus adil. Termasuk kalau kita membuat satu keputusan, jangan sampai kita merugikan orang yang sebenarnya harus mendapatkan keuntungan.
sementara memberikan untung kepada orang yang mestinya rugi. Itu ya. Karena kalau seperti itu ya, istilahnya itu seperti membelah bambu. Membelah bambu itu yang separuh itu diangkat, yang separuh diinjak. Itu tidak adil itu. Jadi kalau ada orang yang tidak adil itu zalim. Zalim itu zulumatun yaumal qiyamah, nanti akan ada balasan dari Allah. Nah, akan tapi sekalipun demikian, oleh Allah masih orang itu diberikan kesempatan. Misalnya begini, Kanjeng Nabi SAW dawuh, nahnu nahkumu bil zawahir wallahu yatawalla bis sarair. Kita ini memberikan keputusan hukum yang zahir, jadi yang bukti-bukti yang nyata ya. Sementara ternyata kok ada bukti-bukti yang tidak terlihat, yaitu wallahu yatawalla bis sarair. Kalau ada seorang hakim atau seorang pemutus ternyata memang betul-betul berusaha sesuai dengan bukti, sesuai dengan saksi, nah, misalnya, tapi ternyata ada yang bukti-bukti itu sebenarnya orang tidak tahu, palsu misalnya ya. Saya punya surat tanah ini tapi palsu. Nah, yang tahu kan Allah itu. Nahnu nahkumu bil zawahir wallahu yatawalla bis sarair. Nabi itu juga ada dulu yang keliru di dalam memberikan keputusan itu. Itu Nabi siapa itu? Nabi Dawud. Ya, di dalam hadis itu ada, di Quran juga ada. Jadi ada dua orang perempuan yang sebenarnya sama-sama punya anak, bertetangga dekat ya. Ah, ternyata anaknya yang si A, katakan begitu, mati. Mati terus tidak tahu bagaimana dikubur. Terus anaknya tetangganya si B itu dicolong, diambil gitu. Rupanya si B ini tahu. Akhirnya dilaporkan ke Nabi Dawud. Anaknya itu mereka ini lapor ke Nabi Dawud. Nah, menurut teori hukum kan begitu ya. Siapa yang pada saat itu memegang atau menguasai sesuatu, dia sebenarnya yang punya hak. Jadi dua orang gegeran tadi itu yang sebenarnya yang nyolong itu, yang menguasai itu. Ini punya sampean ini. Gitu ya. Jadi yang betul-betul punya anak itu malah kalah ya. Nah, rupanya Nabi Dawud ini tidak tahu, mungkin dapat wahyu bahwa Nabi Sulaiman yang masih muda pada saat itu, belum jadi rojo. Itu coba Sulaiman ini putuskan gimana ini sebaiknya. Akhirnya Nabi Sulaiman kemudian mau memutuskan, beliau membawa pedang. Mana anaknya? Ini yang disengketakan. Ya, begini saja katanya gitu ya. Begini saja, saya bacok jadi separuh untuk sampean, separuh ya biar adil gitu ya. Mau dibacok si ibu yang betul-betul mempunyai anak. Oh ya, bukan itu, bukan punya saya, sudah kasihkan dia. Saya ndak ikut, ndak punya saya, bukan haknya. Kalau si ibu, iya betul ini. Nah, ini berarti sampean ini yang ngaku tadi, dia mentolo, biarkan ndak apa-apa kan begitu ya. Disuruh biarkan, disigar gitu ya. Oh, berarti dia betul-betul bukan ibunya. Sementara yang ngaku bukan anak saya, itu sudah berikan kepada dia, itu ibunya. Itu juga, akhirnya Nabi Sulaiman dimenangkan. Ngerti maksudnya? Iya. Jadi kadang-kadang ada seperti itu. Ya apa kalau ada orang menghakimi orang sebenarnya sudah sesuai dengan prosedur, sesuai dengan standar, sesuai dengan hukumnya, tapi sebenarnya tidak tahu, keliru gitu ya, yaitu insya Allah tidak berdosa karena sudah sesuai ya.
Nah, hanya nanti orang yang menang-menangan itu, ya itu nanti akan disiksa itu. Tapi kalau ada hakim ataupun pemberi keputusan memang sengaja untuk apa? Untuk berbuat tidak adil, lah ini nanti akan dilaknat di hari kiamat itu ya, akan dilaknat di hari kiamat itu. Tapi orang yang adil, nah, apakah itu dia hakim, pimpinan atau kepala rumah tangga atau siapa, ini ya nanti akan dapat surga ya. Ada hadis Rasulullah Muhammad SAW, beliau bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang nanti akan mendapatkan perlindungan dari Allah di hari yang pada saat itu tidak ada perlindungan kecuali dari Allah. Hari kiamat, mahsyar itu, di orang-orang mahsyar. 7 golongan yang dapat. Yang pertama adalah imamun adil. Nah ini ya, imam yang adil, pimpinan yang adil, memutuskan sesuatu dengan adil. Wong saya bukan hakim kok Pak, nah, tapi sampean kan untuk keluarga sampean tidak adil itu. Termasuk juga kalau ada hadis yang mengatakan bahwa kalau ada seorang suami istrinya 2, dia tidak memperlakukan mereka dengan adil. Nah, itu nanti di hari kiamat itu ketahuan nih. Pundaknya tuh sengkleh. Oh ini biar nggak adil. Itu suami istri. Tapi kalau imamun adil, pimpinan atau siapapun di dalam hidupnya melaksanakan keadilan, nah itu nanti akan mendapatkan perlindungan di hari pada saat itu tidak ada perlindungan kecuali daripada Allah. Itu kan ada 7 ya. Apa aja itu? Imamun adil, syabun, bukan sabun itu, bukan sabun itu pemuda. Nasya'a fi ibadatillah, masih muda sudah ini apa? Giat. Iya giat. Terus 2 orang laki-laki atau yang saling mencinta, dalam arti bukan cinta asmara ya, saling mencinta sama mukmin ya, yang lillahi ta'ala, ini termasuk akan mendapatkan perlindungan. Terus ada orang laki-laki yang disebutkan rajulun ja'at humra'atun dzatu mansibin wa jamalin fa aba ayyatiha wa qala inni akhafullah. Jadi ada seorang laki-laki didatangi oleh perempuan yang cantik dan dia sudah bermartabat, kaya, menyenangkan, untuk menggoda si laki-laki ini. Si laki-laki ini tidak mau. Ini akhafullah, karena dia merasa takut kepada Allah. Nah, ini nanti akan mendapatkan perlindungan. Makanya Pak Faizin hati-hati, nanti kalau ada apa-apa itu datang perempuan sama ini akhafullah. Jangan sekarang berdoa muka-muka aku diparani. Malah tambah karuan nanti itu ya. Terus nomor berapa, Bang? Rajulun yadhkurullaha khalian fafadat ainahu. Seorang laki-laki, ya walaupun perempuan sama saja sebenarnya, berzikir secara takhalli ya, di tempat yang sunyi sampai apa? Meneteskan air mata. Iya, meneteskan air mata. Kemudian yang ke-7, rajulun yatasaddaqu bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma yunfiqu yaminuh. Seorang yang bersedekah secara sembunyi, betul-betul ikhlas, sampai-sampai tangan kiri tidak tahu ketika tangan kanan memberi. Ya, sudah 7 ya. Apa masih 6? Tapi yang pokok di sini kita bahas adalah imamun adil, pemimpin yang adil ya, pemimpin yang adil. Nah, kalau enggak lah zalim itu.
Nah, lanjutannya sekarang. Coba baca ayat surat An-Nisa 59. An-Nisa enggak, sekarang ayat surat An-Nahl ya dulu. An-Nahl ayat Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. 90. Ya, silakan. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebaikan, beri bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Innallaha, sesungguhnya Allah, ya'muru, memerintahkan bil adli, kemudian keadilan ya, adil ya, berlaku adil, wal ihsan dan al ihsan. Ihsan itu secara batinnya itu yang didawuhkan oleh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Hendaklah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Tapi kalau seakan-akan melihatnya tidak bisa, maka yakinlah bahwa Allah senantiasa melihat kepadamu. Nah, kalau orang sudah begitu kan otomatis ya berlaku adil, ya berlaku ihsan, senang menolong, ya tidak maksiat, ya memberi tapi tidak usah merasa harus minta ganti gitu ya. Nah, itu ya, karena memang innallaha anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Hendaklah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan melihatnya. Kalau tidak bisa, ketahuilah sesungguhnya Allah senantiasa melihat kepadamu. Ini kan keyakinan ya, keyakinan, kemudian ya diejahwantakan, diaplikasikan dengan amal perbuatan. Jadi apa-apa lillahi ta'ala. Jadi misalnya kita memberikan sesuatu, kita menasihati orang, kita sudah berbuat sebaik-baiknya, tapi kok ada yang tidak gubris, ada yang justru malah mencaci maki dan lain sebagainya, tetap saja berbuat. Itu namanya ihsan. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba, memberikan kepada kerabat, wa yanha 'anil fahsya'i. Dan ini memang semuanya menjadi keharusan kita itu ya, mencegah kemaksiatan, wal mungkar dan kemungkaran, dan wal baghi dan permusuhan. Jadi kita itu tidak boleh mempunyai permusuhan, itu tidak ada musuh. Itu termasuk dengan orang non muslim pun kita jangan memusuhi. Kita justru terhadap mereka ya kita memberikan kasih sayang, karena memang ajaran agama kita adalah ajaran agama kasih sayang. Tapi dengan cara apa? Ya memberikan pencerahan kepada mereka, penjelasan tentang ajaran agama kita. Masalah mau apa tidak itu kan terserah hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita misalnya ada orang kok, teman kita kok kelihatannya tidak pernah sholat ini, kenapa? Nah, kita menyampaikan. Kan kadang-kadang ada orang tidak sholat itu kan tidak ngerti ya, tidak tahu.
Aku gak iso ya. Nah, ini berarti kita punya kewajiban untuk murui. Ngajari itu ihsan itu. Jadi tanpa ini kita membuat sesuatu yang baik kepada seorang, ya apakah diterima apa tidak, yang penting kita ikhlas, kita lillahi ta'ala, kita ridho untuk menyampaikan. Dibalas tidak baik, ya kita tidak apa-apa, tidak apa-apa. Itu namanya ihsan. Kemudian amar ma'ruf nahi mungkar, termasuk melarang orang untuk bermusuhan. Kita sendiri ya berusaha bagaimana supaya tidak ada musuh bagi kita, ya. Musuh kita itu kalau ada orang kafir yang memang membunuh kita karena agama kita, menyerang kita karena agama kita, mengusir ya karena agama kita, itu seperti itu yang menjadi kafir harbi. Itu harus diperangi itu, karena memang apa, ngelama itu ya, kalau kita ngelama itu. Ayat ini ceritanya begini nih. Dulu ketika zaman Bani Umayyah, apa itu, di mana Sayyidina Ali sudah wafat, sudah terbunuh, Sayyidina Hasan sudah terbunuh. Sayyidina Hasan itu terbunuh diracun itu, diracun. Yang racun itu istrinya, yang memang disuruh oleh apa Yazid itu ya, dikasih duit banyak. Kemudian Sayyidina Husain juga dibunuh ya di Karbala itu ya. Nah, itu daulah Bani Umayyah itu kalau khutbah ya, termasuk siapapun yang khutbah di zaman itu diwajibkan untuk melaknat dan mencaci maki Sayyidina Ali dan anak keturunannya. Jadi terus khutbah itu di situ, yang khutbah kedua itu sebelum selesai, sebelum qomat itu ya harus mencaci maki Sayyidina Ali dan anak turunnya. Kalau ada khotib yang ternyata tidak mau seperti itu dihukum. Nah, tapi rupanya kan Bani Umayyah itu kan banyak. Ketika suatu saat rajanya, katakanlah khalifahnya, yaitu Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Jadi ada yang bernama Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, itu orangnya khusyuk, orangnya adil, warok, ya pokoknya betul-betul baik lah, orang tidak zalim lagi tuh. Ini khutbah-khutbah yang macam gitu diganti. Kalau tadinya harus mencerca, mencaci maki, melaknat, enggak tahu kok begitu itu. Terus oleh beliau ini dikasih semacam dekrit gitulah. Kalau khutbah kedua ganti saja, jangan melaknat anak cucu Rasulullah itu. Diganti dengan ini. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagyi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurkum washkuru ala ni'amihi yazidkum, dan seterusnya itu. Nah, jadi ganti itu. Jadi makanya jadi baik gitu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu lana fil Qur'anil azim wa nafa'ana minal ayati wa dzikril hakim. Allahumma ja'alil Qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri munisa wa fil qiyamati syafi'a wa minan nari sitran wa hijaba wa 'alas sirati nura wa fil jannati rafiqa wa ilal khairati kulliha dalila wa imama. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.